Layar ponselku menyala, menampilkan pesan misterius dari nomor tak dikenal. Suamimu sedang bersama istriku. Temui aku malam ini agar kau tahu semuanya. Di usiaku yang baru 25 tahun, wanita berhijab yang mengira pernikahannya sempurna ini harus memilih, tetap buta oleh kebohongan suami, atau melangkah ke dalam malam untuk membongkar rahasia gelap yang siap menghancurkan segalanya. Sanggupkah kau menanggung kebenarannya? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Malam itu, kamar tidurku terasa lebih dingin dari biasanya, menyelimuti keheningan yang mendadak mencekam di antara 4 dinding tempatku biasa mencari ketenangan. Suamiku, pria yang selama 3 tahun ini mengikrarkan janji suci di hadapan ayahku, belum juga menunjukkan tanda-tanda akan pulang padahal jam dinding sudah berdenting melewati pukul 11 malam. Aku masih duduk termenung di tepi tempat tidur, memeluk lututku sendiri sembari menatap kehampaan, berusaha menepis segala prasangka buruk yang belakangan ini terus menggerogoti ketenangan jiwaku. Kegelapan kamar yang hanya dibantu oleh remang lampu tidur tiba-tiba terpecah oleh denting nyaring dari ponsel yang kuletakkan di atas nakas. Dengan jantung yang mendadak berdegup kencang tanpa alasan yang jelas, aku meraih benda persegi itu, berharap menemukan nama suamiku di layarnya untuk mengabarkan bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang. Namun, harapan itu sirna seketika saat pandanganku jatuh pada sekumpulan digit nomor asing tanpa nama yang mengambang di baris notifikasi. Jemariku gemetar hebat saat membuka pesan singkat tersebut, dan seakan-akan udara di dalam paru-paruku mendadak tersedot habis tatkala membacanya. Pesan itu hanya terdiri dari 2 kalimat singkat namun beracun. Suamimu sedang bersama istriku. Temui aku malam ini agar kau tahu semuanya. Kalimat itu seperti kilat yang menyambar tepat di atas kepalaku, meruntuhkan seluruh rasa percaya yang telah kubangun dengan penuh kesetiaan selama bertahun-tahun. Aku terpaku dalam keheningan, menatap layar ponsel yang perlahan meredup dengan pikiran yang berkecamuk hebat bagai badai. Pikiran rasionalku memekik keras, menyuruhku untuk mengabaikan pesan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk penipuan atau usul jahat orang iseng yang ingin menghancurkan rumah tanggaku. Namun, ada bagian terdalam dari intuisi kewanitaanku yang berbisik bahwa ini bukanlah sekadar gertakan kosong, mengingat belakangan ini suamiku memang menunjukkan gelagat yang sangat mencurigakan. Ingatanku langsung melayang pada perubahan sikap suamiku dalam beberapa bulan terakhir, bagaimana ia makin sering pulang terlambat dengan alasan rapat mendadak, ponselnya yang mendadak dipasangi kata sandi rumit, hingga kehangatan dalam tatapan matanya yang perlahan memudar digantikan oleh jarak yang tak kasat mata. Setiap kali aku berusaha menanyakan hal itu dengan lembut, ia selalu berkilah bahwa tekanan pekerjaannya di kantor sedang sangat tinggi, dan aku, sebagai istri yang patuh, selalu memilih untuk percaya tanpa rasa curiga. Kini, sebuah alamat kafe remang di sudut Jakarta Selatan beserta deretan angka lokasi dikirimkan oleh nomor asing itu, lengkap dengan ancaman bahwa jika aku tidak datang dalam waktu 30 menit, aku akan kehilangan kesempatan untuk mengetahui kebenaran selamanya. Rasa takut yang membakar dada beradu sengit dengan rasa penasaran yang kian memuncak, membuat kakiku lemas saat mencoba berdiri dari tepi tempat tidur. Aku tahu, melangkah keluar rumah di tengah malam seperti ini adalah sebuah kegilaan, tetapi bertahan dalam ketidakpastian rasanya jauh lebih membunuh jiwaku. Dengan tangan yang masih menggigil, aku berjalan menuju cermin tinggi di sudut kamar dan mulai merapikan pakaianku. Kuraih pashmina hitam yang tergantung di balik pintu, melilitkannya mengitari kepala dan leherku dengan rapi, memastikan setiap helai rambutku tertutup rapat sebagaimana prinsip yang selalu kujaga. Di dalam pantulan kaca, aku bisa melihat betapa pucatnya wajahku sendiri, dengan sorot mata yang dipenuhi kecemasan mendalam, seolah tahu bahwa kehidupan yang kukenal akan berubah total setelah malam ini.
Aku menyambar kunci mobil dan tas kecilku, lalu melangkah menyusuri lorong rumah kami yang sepi dengan sengaja mematikan lampu utama agar tidak menarik perhatian tetangga sekitar. Setiap derap langkahku terasa begitu berat, seolah bumi di bawah kakiku berusaha menahanku untuk tidak melangkah lebih jauh menuju jurang kebenaran yang mengerikan. Saat membuka pintu depan, angin malam yang menusuk tulang menyambutku, membawa aroma hujan yang belum sepenuhnya reda dan menambah kesan mencekam pada keputusan berani yang baru saja kuambil. Mesin mobilku menderu pelan di tengah kesunyian garasi, dan tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung menekan pedal gas menyusuri jalanan kota yang kian lengang. Lampu-lampu jalanan yang menyorot kaca depan mobil seolah menjadi saksi bisu atas kebingungan dan kehampaan yang sedang melanda pikiranku. Di setiap lampu merah yang kulewati, aku berulang kali menatap ponsel di dashboard, berharap suamiku akan menelepon dan mengatakan bahwa ia merindukanku, tetapi layar itu tetap bisu dan dingin. Setelah menempuh perjalanan yang terasa bagaikan keabadian, mobilku akhirnya berhenti di depan sebuah kedai kopi tua dengan penerangan minim yang terletak di ujung jalan kecil. Dari balik kaca mobil yang dibasahi sisa air hujan, mataku menangkap sosok seorang pria yang berdiri di dekat pintu masuk ke meja gelap, menatap lurus ke arah mobilku seolah ia sudah mengetahui kehadiranku. Dengan napas yang berat dan dada yang bergemuruh hebat, aku menggenggam pashminaku erat-erat, bersiap untuk membendung apapun badai yang akan menghantam hidupku tepat setelah aku melangkah keluar dari mobil ini. Tanganku membeku di atas gagang pintu mobil, ragu untuk menariknya terbuka sementara mataku terus mengunci sosok pria asing yang berdiri di bawah pendar redup lampu kedai kopi itu. Pria itu berdiri tegap dengan jaket kulit hitam yang membalut tubuhnya, menatap lurus ke arah mobilku dengan raut wajah yang dingin dan tak tersenyum sedikit pun. Ada aura intimidasi yang sangat kuat terpancar darinya, sebuah energi gelisah yang seolah menegaskan bahwa kehadiranku di tempat sepi ini memang sudah diprediksi dan ditunggu olehnya. Setelah menarik napas panjang untuk menetralkan gemuruh di dada, aku akhirnya membuka pintu mobil dan melangkah keluar menyongsong dinginnya angin malam yang langsung meresap ke balik pakaianku. Langkah kakiku terasa begitu berat saat menyusuri pelataran semen yang basah, sementara pashmina yang melilit kepalaku berkibar pelan tertiup angin sepau-sepau. Pria itu tidak bergeming dari posisinya, ia hanya memperhatikanku mendekat dengan tatapan mata tajam yang penuh dengan emosi terselubung, antara amarah, rasa kasihan, dan kepedihan yang mendalam. "Kau datang tepat waktu," suara pria itu terdengar berat dan serak, memecah keheningan malam tatkala aku menghentikan langkahku sekitar 2 meter di hadapannya. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menahan rasa gemetar yang bukan berasal dari dinginnya udara, melainkan dari rasa takut yang kian merayapi jiwaku. Dengan keberanian yang tersisa, aku menatap matanya secara langsung dan bertanya dengan suara yang usahakan selantang mungkin, "Siapa kau? Dan apa maksud dari pesan gilamu itu?" Pria itu menyunggingkan senyum tipis yang terasa begitu pahit, lalu merogoh saku jaketnya untuk mengeluarkan sebuah ponsel berlayar lebar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menggeser layar ponsel tersebut dan menyodorkannya tepat di depan wajahku. "Lihat ini baik-baik sebelum kau menuduhku menyebarkan fitnah atau gila," bisiknya dengan nada rendah yang dipenuhi keputusasaan yang tertahan, membuat bulu kuduku berdiri seketika. Mataku terpaku pada layar terang di hadapanku, dan dalam hitungan detik, seluruh duniamu rasanya runtuh tanpa sisa. Di atas layar itu terpampang sebuah foto beresolusi tinggi yang menampilkan suamiku sedang duduk berdua di sebuah sudut restoran mewah yang sangat intim bersama seorang wanita bergaun anggun. Suamiku tampak tersenyum begitu hangat, sebuah senyuman tulus yang sudah bertahun-tahun tidak pernah lagi dipersembahkannya untukku, sambil menggenggam erat jemari wanita tersebut di atas meja.
Rasa mual yang luar biasa mendadak bergejolak di dalam perutku, membakar tenggorokanku bersama air mata yang kini mendesak ingin keluar dari sudut mataku. Wanita di dalam foto itu memiliki paras yang sangat cantik dengan riasan wajah yang dramatis dan rambut terurai indah. Sangat berbeda jauh denganku yang selalu tampil bersahaja dengan balutan hijab rapat. Lidahku mendadak keluh, tak sanggup menyusun satu kata pun untuk menyangkal kebenaran pahit yang kini bertengger telanjang di depan mataku. Wanita di foto itu adalah istriku, lanjut pria itu dengan suara yang mendadak bergetar menahan amarah yang membumbung tinggi di dalam dadanya. Nama kami telah terikat dalam pernikahan selama 4 tahun, dan aku baru menyadari bahwa selama beberapa bulan terakhir ini, dia membagikan cintanya dan tubuhnya kepada suamimu. Setiap kata yang keluar dari mulut pria asing itu merajam jantungku bagaikan ribuan jarum beracun yang ditancapkan secara bersamaan. Aku menggelengkan kepala perlahan, mundur satu langkah karena merasa kakiku sudah tidak sanggup lagi menopang berat badanku sendiri. Tidak, ini tidak mungkin, bisikku lirih, menolak mempercayai bahwa pria yang mencium keningku setiap kali pamit bekerja tega melakukan pengkhianatan sehina ini di belakangku. Bisa saja ini foto lama, atau kalian hanya teman bisnis, suamiku tidak mungkin melakukan hal sekeji ini padaku. Pria itu menghela napas kasar, lalu jemarinya kembali mengusap layar ponselnya dan memutar sebuah rekaman video singkat. Dalam video bersuara jernih itu, terlihat jelas bagaimana suamiku merangkul mesra pinggang wanita itu saat mereka berjalan memasuki sebuah koridor hotel berbintang di pusat kota, sebelum akhirnya suamiku mendaratkan ciuman mesra di pipinya. Suara gelak tawa manja wanita itu terdengar jelas di telingaku, meremukkan seluruh martabat dan kebanggaan yang kupunya sebagai seorang istri sah. Ponsel di genggaman pria itu perlahan turun saat ia menatapku dengan raut wajah yang kini dipenuhi rasa iba. Air mata yang sejak tadi kubendung akhirnya menetes deras membasahi pipiku, merembes ke kain pashmina yang kukenakan di bawah dagu. Di bawah pendar redup lampu jalanan kota Jakarta, aku berdiri terpaku sebagai wanita yang paling hancur, menyadari bahwa kehidupan rumah tangga yang selama ini kuanggap sempurna hanyalah sebuah panggung sandiwara megah yang dibangun di atas tumpukan kebohongan. Air mataku menetes makin deras, membasahi kain pashmina yang mengikat leherku hingga terasa lembab dan dingin menusuk kulit. Duniamu rasanya jungkir balik seketika. Kenyataan pahit yang tersaji di depan mata menghempaskanku ke dasar jurang kehampaan yang sangat gelap. Pria di hadapanku ini, seorang asing yang beberapa jam lalu tidak kukenal sama sekali, kini menjadi saksi bisu atas hancurnya kehormatan dan kebanggaan yang kutinggikan selama 3 tahun membina rumah tangga. Aku mencoba menghirup udara malam dalam-dalam untuk menenangkan degup jantungku yang kian tak beraturan, namun dada ini rasanya sesak luar biasa, seolah oksigen di sekitar tempat ini telah menguap habis. Pria berjaket kulit hitam itu mematikan layar ponselnya dan memasukkannya kembali ke dalam saku, lalu menatapku dengan raut wajah yang sedikit melunak dari sebelumnya. Ia menghela napas panjang, mengeluarkan hembusan angin tipis dari bibirnya sebelum akhirnya bersuara dengan nada yang jauh lebih tenang namun tetap terasa berat. "Namaku Dewa," ucapnya memperkenalkan diri sembari menunjuk ke arah jajaran kursi kayu di teras kedai kopi yang sepi itu. "Aku tahu ini sangat berat dan mengejutkan bagimu, tapi berdiri dan menangis di sini tidak akan mengubah kenyataan apapun. Duduklah dulu, ada hal lain yang perlu kita bicarakan terkait rencana mereka." Dengan langkah yang limbung dan lutut yang masih gemetar hebat, aku mengekor di belakang Dewa menuju salah satu meja kayu di sudut teras yang ternaungi atap seng. Aku menarik kursi pelan-pelan dan duduk memeluk tas kecilku di atas pangkuan, berusaha menyembunyikan jemariku yang tak berhenti menggigil. Dewa duduk berseberangan denganku, merapatkan kedua tangannya di atas meja sembari memperhatikan raut wajahku yang dipenuhi duka dan amarah yang belum terpeta.
Suasana di sekitar kedai kopi tua itu begitu hening, hanya ada suara jangkrik malam dan deru kendaraan dari jalan raya utama yang terdengar samar-samar di kejauhan. "Bagaimana kau bisa menemukan nomor teleponku dan tahu siapa aku?" tanyaku dengan suara serak, menyapu sisa air mata di pipiku menggunakan ujung kain pashmina yang menutup dadaku. Dewa menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi, tatapan matanya menerawang ke arah jalanan yang basah sebelum kembali mengunci pandanganku. "Tidak sulit mencari tahu tentangmu ketika aku sudah mencurigai gerak-gerik istriku selama 4 bulan terakhir. Aku menyewa seorang detektif swasta untuk membuntutinya, dan dari sanalah aku menemukan identitas suamimu, lengkap dengan latar belakang keluargamu, alamat rumah kalian, hingga nomor kontak pribadimu ini." Penjelasan Dewa membuat rasa merinding kembali merayapi tengkukku, betapa rapi dan intensifnya pengawasan yang telah terjadi di belakang punggungku tanpa sedikit pun kusadari selama bertahun-tahun ini. Sementara aku sibuk menjadi istri yang berbakti, menyiapkan pakaian suamiku setiap pagi, menyambutnya dengan senyuman hangat saat ia pulang melangkah ke dalam rumah, dan mendoakan keberhasilannya di setiap sujud malamku, pria yang kucintai itu ternyata sedang membagikan waktu, perhatian, dan kasih sayangnya kepada wanita lain. Pengkhianatan ini terasa sangat licik dan terencana, membakar seluruh kebaikan yang pernah kuberikan padanya menjadi abu tak berharga. "Lalu, apa tujuanmu memanggilku ke sini malam-malam begini, Dewa?" tanyaku lagi, mencoba menegakkan kepalaku dan membuang jauh-jauh rasa lemah yang sempat menguasai diriku. "Apakah kau hanya ingin menunjukkan rekaman hina itu agar aku menangis dan meratapi nasibku di depanmu?" Dewa menggelengkan kepalanya dengan cepat, jemarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja kayu dengan ritme yang teratur. "Sama sekali bukan. Aku memanggilmu ke sini karena kita berada di kapal yang sama. Kita berdua adalah korban pengkhianatan orang-orang yang paling kita percayai di dunia ini. Dan yang paling penting, mereka tidak hanya berselingkuh, tetapi sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya untuk menghancurkan hidup kita berdua secara finansial dan hukum." Kalimat terakhir Dewa seketika menghentikan aliran darah di dalam tubuhku, memancing rasa curiga dan ketakutan baru yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. "Maksudmu menghancurkan secara finansial? Apa yang sedang mereka rencanakan?" cecarku dengan mata membelalak lebar, mengabaikan rasa perih di sudut mataku yang membengkak. Dewa membungkukkan badannya mendekat ke arahku, meredahkan suaranya hingga menjadi bisikan tajam yang hanya bisa didengar oleh kami berdua. "Istriku telah memindahkan sebagian besar aset perusahaan milik keluargaku atas nama suamimu, dan saat ini, suamimu sedang memproses pinjaman bank atas nama aset rumah yang kalian tempati sekarang sebagai jaminan modal usaha fiktif mereka." Pernyataan itu rasanya bagaikan dentuman meriam yang menghantam kesadaranku hingga berkeping-keping. Rumah yang kami tempati saat ini adalah rumah yang kubangun bersama suamiku dengan menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerja keras awal pernikahan kami, tempat yang menjadi saksi bisu perjuangan kami dari nol. Aku tidak pernah menyangka bahwa suamiku tega menjadikan aset berharga kami sebagai taruhan demi memfasilitasi kehidupannya bersama wanita selingkuhannya. Kesadaran itu mengubah rasa sedih yang mendalam di dalam daku menjadi sebuah gelombang amarah dingin yang membakar setiap sel di dalam tubuhku. Mereka berencana menguras habis semua aset kita, lalu mengajukan perceraian setelah seluruh dana berhasil dipindahkan ke rekening luar negeri yang tidak terdeteksi, lanjut Dewa dengan raut wajah yang mengeras, menyiratkan dendam yang sama besarnya dengan apa yang baru saja meledak di dalam dadaku. "Jika kita diam saja dan bertindak emosional saat ini juga dengan melabrak mereka tanpa bukti hukum yang kuat, kita hanya akan menjadi pihak yang kalah dan kehilangan segalanya. Mereka sangat rapi dan licik, jadi kita harus bertindak jauh lebih cerdik dan dingin daripada mereka."
Aku memejamkan mata sejenak, menghirup udara malam yang terasa menusuk dada lalu menghembuskannya perlahan untuk menata kembali serpihan jiwaku yang sempat hancur. Ketika aku membuka mataku kembali, tidak ada lagi raut wanita lemah yang tersisa di dalam diriku. Yang ada hanyalah seorang istri yang terluka dan siap menuntut keadilan atas pengkhianatan keji ini. Aku menatap lurus ke dalam manik mata Dewa dengan keyakinan baru yang bulat. Katakan padaku apa yang harus kulakukan, Dewa. Aku tidak akan biarkan suamiku dan istri Mu merebut apa yang menjadi hakku dan menghancurkan hidupku tanpa balasan yang setimpal. Dewa tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin yang memancarkan kepuasan tatkala melihat perubahan raut wajahku dari seorang wanita yang rapuh menjadi sosok yang penuh dengan tekad membara. Ia mengangguk pelan, memperhitungkan setiap perkataan yang akan diucapkannya agar rencana kami berjalan tanpa celah sedikit pun. Langkah pertama yang harus kau lakukan adalah kembali ke rumah seolah-olah tidak terjadi apa-apa malam ini. Tetaplah menjadi istri yang manis dan penurut seperti biasanya, bisik Dewa sembari memperbaiki posisi duduknya. Kita butuh suamimu tetap merasa aman dan menganggap permainannya berjalan mulus, karena di saat itulah ia akan menjadi lengah dan melakukan kesalahan fatal yang bisa kita manfaatkan. Mendengar instruksi itu, dadaku serasa dihantam beban berat. Membayangkan harus menyambut pria pengkhianat itu dengan senyuman dan melayaninya, seperti biasa membuat perutku mual luar biasa. Namun, logika dan akal sehatku kini mengambil alih seluruh kendali emosi yang sempat menguasai jiwa. Aku mengepalkan jemariku di atas pangkuan, menancapkan kuku-kukuku ke telapak tangan hingga terasa nyeri demi mengalihkan rasa perih di dalam dada. Aku mengerti. Aku akan berpura-pura menjadi istri yang polos dan tidak tahu apa-apa, tapi sampai kapan aku harus bersandiwara dalam kebohongan ini? Tanyaku tegas. Sampai aku mendapatkan salinan berkas transaksi ilegal yang sedang diproses oleh istriku dan suamimu di bank besok lusa, jawab Dewa dengan mata berbinar penuh keharusan. Tugasmu di rumah adalah mencari kunci brankas atau dokumen rahasia yang mungkin disembunyikan suamimu di dalam ruang kerjanya, terutama surat kepemilikan aset rumah dan dokumen perusahaan fiktif yang mereka dirikan bersama. Dewa merogoh saku dalam jaket kulitnya, lalu mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam dan menggesernya pelan ke arahku di atas meja kayu yang dingin. Aku menatap benda kecil itu dengan penuh tanda tanya sebelum akhirnya meraih dan menggenggamnya erat di dalam telapak tanganku. Apa yang ada di dalam flash disk ini, Dewa? Tanyaku penuh rasa ingin tahu. Dewa menyandarkan punggungnya kembali, menatap lurus ke arahku dengan raut wajah tanpa ekspresi. Itu adalah perangkat lunak peretas sederhana. Jika kau punya kesempatan selama beberapa menit saja saat suamimu mandi atau tertidur pulas, colokkan benda itu ke laptop pribadinya. Alat itu akan menyalin seluruh riwayat percakapan, file tersembunyi, dan bukti transaksi keuangan ke dalam server rahasia yang terhubung langsung ke ponselku. Tanganku gemetaran saat memasukkan flash disk itu ke dalam tas kecilku, menyembunyikannya di balik lipatan dompet agar tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Mengambil tindakan spionase seperti ini di dalam rumahku sendiri terasa sangat menegangkan, namun ide bahwa aku sedang memperjuangkan hak dan keadilanku memberikan keberanian ekstra yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Baik, aku akan melakukannya malam ini juga jika dia pulang, atau besok pagi saat dia lengah, ucapku mantap dengan nada suara yang terkontrol rapat. Bagus. Ingat, jangan sampai emosimu lepas kendali walau sedetik pun saat menatap matanya, peringat Dewa dengan tatapan yang sangat intens. Sekali saja dia mencium kecurigaan dari perubahan sikapmu, seluruh rencana kita untuk mengambil kembali aset kita akan hancur berantakan, dan mereka bisa saja mempercepat pemindahan nama kepemilikan rumahmu.
Aku mengangguk pelan menandakan pemahaman yang mendalam atas risiko besar yang sedang kupertaruhkan. Ini bukan lagi sekadar perkara sakit hati karena diselingkuhi, melainkan perjuangan hidup dan mati demi masa depanku sendiri. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari ketika aku akhirnya berpamitan pada dewa dan melangkah kembali menuju mobilku di pelataran parkir yang basah. Angin malam menyapu pashminaku yang terikat rapi, namun dinginnya tak lagi membuatku menggigil seperti saat pertama kali aku tiba di tempat ini. Ada api dendam dan keberanian baru yang menyala di dalam dadaku, membakar habis rasa takut dan kesedihan yang sempat melumpuhkan jiwaku beberapa jam yang lalu. Aku melajukan mobilku membelah kegelapan jalanan kota Jakarta dengan pikiran yang fokus pada tujuan utama, membongkar topeng kepalsuan suamiku. Perjalanan pulang terasa begitu cepat, dan ketika mobilku memasuki garasi rumah, aku melihat mobil suamiku sudah terparkir rapi di sana dengan kap mesin yang masih terasa hangat. Jantungku sempat berdesir kencang, menandakan bahwa pria yang telah mengkhianatiku itu sudah berada di dalam rumah kami. Aku menghentikan napas sejenak di balik kemudi, memejamkan mata, dan merapikan polesan wajah serta posisi hijabku di depan cermin kecil mobil. Aku menarik napas panjang, memasang topeng ketenangan sempurna, lalu melangkah keluar untuk memasuki arena pertempuran yang sebenarnya. Ketika aku membuka pintu depan dan melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang remang-remang, aku melihat suamiku sedang duduk santai di sofa panjang sembari memainkan ponselnya dengan senyuman tipis di bibirnya. Mendengar suara derap langkah kakiku, ia mendongak dan seketika menyembunyikan layar ponselnya ke arah bawah sofa dengan gerakan yang sangat cepat namun canggung. "Dari mana saja kau malam-malam begini, sayang? Aku pulang dan bingung melihat rumah kosong tanpa dirimu," ucapnya dengan nada suara lembut yang kini terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Aku memaksakan senyuman manis terukir di bibirku, berjalan mendekatinya dengan langkah anggun, seolah tidak ada peristiwa besar yang baru saja merubah hidupku di luar sana. "Aku tadi tidak bisa tidur karena merindukanmu, jadi aku keluar sebentar mencari angin segar dan membeli makanan di minimarket depan," jawabku bohong dengan nada yang sangat meyakinkan sembari mencium punggung tangannya seperti biasa. Suamiku tampak menghela napas lega, tidak menyadari bahwa wanita berhijab yang sedang tersenyum lembut di hadapannya ini kini memegang kunci yang siap meruntuhkan seluruh kebohongan dan masa depannya. Suamiku mengusap lembut bahuku, sebuah sentuhan yang dahulu selalu berhasil menghangatkan hatiku, namun kini mendadak terasa seperti goresan besi panas yang membakar kulitku. Aku memaksa tubuhku untuk tetap tenang dan tidak melepaskan genggamannya secara mendadak, menelan bulat-bulat rasa jijik yang bergejolak hebat di dalam dada. Dengan raut wajah penurut yang kupasang sempurna, aku menatap manik matanya yang nampak begitu teduh, berpura-pura tidak tahu bahwa di balik tatapan itu tersembunyi kelicikan yang siap merampas seluruh masa depanku. "Kau pasti lelah setelah seharian bekerja keras di kantor, Mas," bisikku penuh kelembutan yang terencana, sembari mengelus lengannya dengan gerakan alami. "Mandilah dulu dengan air hangat agar tubuhmu sedikit rileks, aku akan menyiapkan pakaian gantimu di kamar." Suamiku tersenyum puas, tampak sangat menikmati perhatian yang kuberikan tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, bahwa setiap gerak-geriknya kini sedang berada di bawah pengawasanku yang dingin. Ia mengangguk pelan lalu berjalan santai menuju kamar mandi, meninggalkan tas kerja dan laptop pribadinya tergeletak begitu saja di atas meja rias. Begitu pintu kamar mandi tertutup rapat dan terdengar gemercik air mengalir dari pancuran, raut wajah manisku seketika meluruh digantikan oleh kecemasan yang mencekat dada. Tanpa membuang waktu sedetik pun, aku melangkah cepat namun tanpa suara menuju tas kerjanya, dengan jemari yang menggigil hebat saat membuka resleting utama.
Jantungku berdegup begitu kencang hingga suaranya seolah memenuhi ruang kamar yang sunyi, berpacu sengit dengan waktu yang terus berjalan sebelum suamiku selesai menyegarkan diri. Aku merogoh saku kecil di dalam tasnya dan menemukan laptop lipat berwarna perak yang menjadi target utamaku malam ini. Dengan napas yang tertahan di tenggorokan, aku mengeluarkan flash disk hitam pemberian dewa dari balik lipatan dompetku dan mencolokkannya ke port USB di sisi kanan laptop tersebut. Layar perangkat itu mendadak menyala tipis, menampilkan garis-garis kode berwarna hijau yang bergerak sangat cepat secara otomatis, menandakan bahwa proses peretasan dan penyalinan data rahasia sedang berlangsung di balik layar. Setiap detik yang berlalu terasa bagaikan siksaan panjang yang menguji ketahanan mentalku. Mataku terus bergantian menatap layar laptop dan pintu kamar mandi yang tertutup. Keringat dingin mulai membasahi dahi dan balik kain pashminaku, membayangkan betapa mengerikannya konsekuensi jika suamiku mendadak keluar dan menangkap basah aksiku saat ini. Aku mengepalkan tangan kuat-kuat, berdoa dalam hati agar Tuhan memberikan pertolongan dan kelancaran atas usaha yang sedang kulakukan demi menuntut keadilan. Tepat saat indikator di layar menunjukkan angka 100% dan secara otomatis kembali ke tampilan awal, suara kran air di dalam kamar mandi mendadak berhenti mengalir. Dengan gerakan secepat kilat, aku mencabut flash disk itu dari port USB, menyembunyikannya kembali ke dalam saku bajuku, lalu merapikan posisi laptop serta tas kerja suamiku persis seperti semula. Aku menarik napas panjang untuk mengatur kembali pola napasku yang berantakan, berusaha menetralisir raut kepanikan sebelum pintu kamar mandi terbuka. Pintu kamar mandi terbuka, memperlihatkan suamiku yang keluar dengan handuk terlilit di pinggangnya, sembari mengeringkan rambut basahnya memakai handuk kecil. Ia menatapku yang sedang berdiri di dekat lemari pakaian, memegang sehelai kaos santai untuknya. "Kenapa melamun di situ, sayang?" tanyanya heran, melangkah mendekatiku dengan raut wajah tanpa dosa. Aku memaksakan senyum tipis di bibirku, menyodorkan pakaian itu padanya sembari menjawab, "Tidak ada apa-apa, Mas, hanya sedikit mengantuk saja." "Pakailah bajumu, aku tunggu di tempat tidur." Malam itu, aku terbaring kaku di sisi tempat tidur dengan membelakangi suamiku yang sudah tertidur pulas dalam hitungan menit. Di balik kegelapan kamar yang mencekam, aku merogoh saku bajuku dan menggenggam erat flash disk kecil yang kini berisi seluruh rahasia dan kebohongan suamiku. Ponselku yang berada di bawah bantal bergetar pelan sekali, menandakan sebuah pesan baru masuk dari dewa yang membakar semangatku. Data berhasil masuk ke serverku. Esok pagi, kau akan terkejut melihat seberapa dalam mereka telah merencanakan penghancuran hidupmu. Keesokan harinya, begitu suamiku pamit berangkat ke kantor dengan ciuman singkat di keningku yang terasa sangat palsu, aku langsung mengunci seluruh pintu rumah dan membuka ponselku. Dewa mengirimkan puluhan dokumen hasil retasan yang memperlihatkan riwayat transfer uang dalam jumlah fantastis ke rekening wanita selingkuhannya, lengkap dengan salinan pengajuan sertifikat rumah kami yang ternyata sudah ditandatangani secara palsu atas namaku. Dadaku bergemuruh membaca setiap baris dokumen itu. Amarah yang membakar jiwaku kini telah berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan. Aku memeluk tubuhku sendiri di tengah ruang tamu yang sepi, menatap pantulan diriku di cermin besar dengan balutan hijab yang rapi dan mata yang memancarkan tekad baja. Tidak ada lagi rasa kasihan atau keraguan di dalam hatiku untuk pria yang pernah kupanggil suami itu. Ia telah memilih untuk menjadi musuh dalam selimutku. Dengan menggenggam bukti-bukti hukum yang kini berada di tanganku, aku siap memasuki babak berikutnya dalam permainan ini, meruntuhkan kekuasaan dan kesombongannya hingga tak tersisa sedikit pun. Pagi itu, setelah deru mobil suamiku memudar di ujung gang, aku tidak lagi membiarkan air mata menetes membasahi pipiku.
Dengan tangan yang mantap dan pikiran yang dingin, aku langsung mengontak Dewa untuk merencanakan pertemuan darurat di lokasi yang jauh dari jangkauan siapapun yang mengenali kami. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah ruangan privat di perpustakaan umum di pusat kota, tempat yang cukup aman dan tenang untuk memeriksa seluruh dokumen hasil retasan tanpa ada gangguan atau kecurigaan dari pihak luar. Aku mengendarai mobilku dengan kecepatan stabil, menyusuri kemacetan lalu lintas Jakarta yang riuh sembari menyusun strategi terbaik di dalam kepala. Di balik balutan pashmina dan pakaian rapi yang kukenakan, ada jiwa yang telah bertransformasi sepenuhnya. Aku bukan lagi sosok wanita polos yang mudah dibodohi oleh kata-kata manis. Setiap lampu merah yang kulewati menjadi pengingat bahwa setiap detik yang berjalan saat ini adalah pertaruhan besar demi menyelamatkan hak-hakku yang hendak dirampas secara licik. Begitu tiba di lokasi, aku melangkah menuju ruang diskusi privat di lantai atas dan menemukan Dewa sudah menunggu di sana dengan sebuah laptop yang menyala di atas meja. Raut wajah pria itu terlihat sangat tegang dengan lingkaran hitam di bawah matanya, menandakan bahwa ia telah menghabiskan sepanjang malam untuk menganalisis puluhan berkas transaksi yang tersalin dari laptop suamiku. Ia mendongak saat aku membuka pintu, lalu mengisyaratkan padaku untuk segera duduk di sampingnya tanpa perlu basa-basi. "Lihat ini," bisik Dewa sembari memutar layar laptopnya ke arahku, menunjuk sebuah berkas digital berisi draft surat kuasa pemindahan kepemilikan aset. "Suamimu tidak hanya memalsukan tanda tanganmu untuk menjaminkan rumah ini ke bank, tetapi dia juga memasukkan klausal pemindah tanganan kepemilikan total atas namamu jika terjadi perceraian karena kesalahan pihak istri." Mataku membelalak membaca lembar demi lembar dokumen manipulatif itu. Suamiku telah merancang skenario jahat untuk menuduhku berselingkuh agar aku keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun harta. "Rencana mereka sangat rapi dan licik," lanjut Dewa dengan nada suara yang bergetar menahan amarah yang mendalam. "Istriku bertindak sebagai investor asing yang menyuntikkan dana ke perusahaan fiktif buatan suamimu, sehingga secara hukum, semua uang yang masuk akan dianggap sebagai utang pribadi atas nama suamimu dan dirimu sebagai pasangan sahnya." Aku mengepalkan tangan erat-erat di atas meja, menyadari betapa kejamnya pria yang selama 3 tahun ini kubanggakan di hadapan keluarga besarku. "Lalu, apa langkah hukum terbaik yang bisa kita ambil sekarang untuk menghentikan kegilaan ini, Dewa?" Tanyaku dengan suara yang tenang namun menusuk tajam. Dewa mengambil sebuah berkas fisik dari dalam tasnya dan menyodorkannya padaku dengan tatapan mata yang penuh keyakinan. "Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara terpercaya keluargaku pagi tadi. Kita tidak boleh memblokir rekening atau melapor sekarang, karena itu hanya akan membuat mereka sadar dan melarikan diri membawa sisa aset yang belum terdeteksi. Kita harus menjebak mereka saat transaksi pembagian dana fiktif itu terjadi secara langsung." Menurut penjelasan Dewa, transaksi ilegal tahap akhir dan penandatanganan penyerahan jaminan rumah akan dilakukan lusa malam di sebuah restoran privat berbintang 5. Suamiku dan istri Dewa merasa sangat aman karena menganggap aku masih buta oleh sandiwara rumah tangga dan Dewa masih sibuk dengan urusan bisnisnya di luar kota. Pertemuan lusa malam itu dirancang sebagai perayaan kemenangan kecil mereka sekaligus eksekusi akhir atas pemindahan seluruh dana yang telah mereka kumpulkan. "Aku ingin kau hadir di restoran itu lusa malam," ucap Dewa menatap lurus ke dalam manik mataku dengan ekspresi tegang. "Bukan untuk membuat keributan atau melabrak mereka secara emosional, melainkan untuk memberikan bukti fisik tambahan dan menyaksikan secara langsung saat pihak kepolisian dan tim hukumku menyergap mereka di tempat." Jantungku berdesir kencang membayangkan momen konfrontasi itu, namun tidak ada sedikit pun rasa ragu di dalam hatiku untuk melangkah ke sana. "Aku pasti akan datang," jawabku mantap tanpa kedipan mata sedikit pun.
Aku akan memastikan bahwa pria yang kusebut suami itu melihat sendiri bagaimana panggung kebohongan yang dibangunnya runtuh berkeping-keping di depan matanya. Dewa mengangguk puas, mengagumi keberanian dan keteguhan mental yang kutunjukkan di tengah badai besar yang sedang menghantam hidupku. Kami kemudian menghabiskan 2 jam berikutnya untuk merincikan setiap detail pergerakan agar tidak ada satu celah pun yang terlewatkan. Sore harinya, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih siap dan tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ketika menyusuri lorong rumah dan menatap foto-foto pernikahan kami yang terpajang indah di dinding, aku tidak lagi merasakan kepedihan atau rasa kehilangan. Foto-foto itu hanyalah kenangan dari masa lalu yang manis, sementara wanita berhijab yang berdiri di sini sekarang adalah sosok baru yang siap menuntut keadilan dan menuntaskan permainan keji ini sampai akhir. Malam berganti menjadi hari penentuan yang sudah kami jadikan target di kalender rahasia kami. Sepanjang hari itu, suamiku bertingkah seperti biasa, bersikap sangat manis, memberiku kecupan lembut di dahi sebelum berangkat, dan berpesan agar aku tidak perlu menunggunya makan malam karena alasan rapat kerja hingga larut. Aku hanya tersenyum sangat tipis, mengangguk patuh sembari mengantar langkahnya sampai ke depan pintu garasi, tanpa menyiratkan sedikit pun bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir baginya menikmati kebebasan dan kemewahan semu yang dibanggakannya. Begitu mobil suamiku menghilang dari pandangan, aku langsung masuk ke kamar dan mempersiapkan diriku dengan cermat. Aku memilih gaun katun hitam elegan dipadukan dengan pashmina berstruktur rapi berwarna senada yang melekat sempurna menutupi kepalaku. Tidak ada riasan berlebihan, hanya polesan tipis yang mempertegas ketegaran di wajahku dan sorot mata yang penuh tekad dingin. Di balik tas genggam yang kubawa, sudah tersimpan rapi salinan dokumen bukti kejahatan serta flash disk utama yang menjadi bom waktu bagi kelancaran aksi mereka. Pukul 7 malam tepat, aku memacu mobilku menuju sebuah hotel berbintang 5 di kawasan Jakarta Pusat, tempat di mana restoran mewah bersuasana privat itu berada. Sepanjang perjalanan, hujan deras mulai mengguyur ibu kota, membasahi kaca depan mobil dan memantulkan pendar lampu-lampu jalanan yang temaram. Jantungku berdetak dengan irama yang sangat terkontrol. Tidak ada lagi rasa gemetar atau panik seperti malam pertama aku menerima pesan asing itu, hanya ada ketenangan luar biasa yang lahir dari keberanian membela hakku sendiri. Ketika tiba di area parkir basah hotel tersebut, aku melihat mobil Dewa sudah terparkir tak jauh dari pintu masuk utama. Ponselku bergetar pelan, menampilkan pesan singkat dari Dewa yang memberitahukan bahwa tim hukum beserta 2 petugas kepolisian berpakaian preman sudah bersiap di area lobi dan siap bergerak sesuai instruksi. Aku membalas pesannya singkat, lalu merapikan posisi pashminaku di depan cermin sebelum akhirnya melangkah keluar melintasi lorong megah hotel tersebut. Suasana restoran privat di lantai atas itu sangat tenang dan eksklusif, dipenuhi alunan musik klasik yang lembut dan pencahayaan remang yang elegan. Dari balik sekat pembatas tanaman hias, mataku langsung menangkap keberadaan suamiku yang duduk berhadapan dengan istri Dewa di sebuah meja bundar di sudut ruangan. Mereka berdua tampak tertawa lepas sembari menyesap minuman, menatap lembar-lembar dokumen transaksi di atas meja seolah-olah baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar dalam hidup mereka. Istri Dewa tampil sangat mencolok dengan gaun mewah yang membentuk lekuk tubuhnya dan riasan tajam yang memancarkan kecantikan dingin. Suamiku tampak begitu terpesona, mengusap jemari wanita itu dengan mesra di atas meja sebelum memegang pulpen mahal untuk menandatangani berkas persetujuan akhir pinjaman bank fiktif tersebut. Pemandangan di depan mataku itu terasa begitu menjijikkan, namun justru makin menguatkan dorongan di dalam dadaku untuk mengakhiri drama kepalsuan ini detik ini juga. Aku menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, lalu memberi sinyal mata kepada Dewa yang berdiri tak jauh dari pintu masuk area restoran.
Dengan langkah yang anggun, tenang dan tanpa suara, aku berjalan mendekati meja mereka, memotong keheningan di antara tawa manja mereka. Tepat ketika suamiku hendak membubuhkan tanda tangan terakhirnya di lembar dokumen itu, aku menegurnya dengan suara yang lantang dan jernih di udara malam yang dingin. Apakah tanda tanganmu itu akan terasa sah jika dilakukan di atas surat penderitaan dan penipuan rumah tangga kita, Mas? Ucapku tegas. Suamiku seketika membeku, tangannya mematung di udara saat matanya mendongak dan mendapati diriku berdiri tegap tepat di samping mejanya. Wajahnya yang semula dipenuhi senyum kepuasan seketika pucat pasi, matanya membelalak lebar seolah-olah sedang melihat hantu di tengah restoran mewah tersebut. Wanita di depannya pun ikut tersentak kaget, berdiri dari kursinya dengan raut wajah panik sembari mencoba menyembunyikan berkas-berkas di atas meja. "Kakau, bagaimana bisa kau ada di sini?" Gagap suamiku dengan suara bergetar hebat, mencoba berdiri dari duduknya namun lututnya tampak lemas seketika. Aku menatapnya dengan pandangan dingin tanpa ampun, menyilangkan kedua tangan di dada sembari membiarkan senyuman kemenangan terukir tipis di bibirku. Sebelum suamiku sempat menyusun alasan atau kebohongan baru untuk membela diri, langkah kaki yang mantap terdengar mendekat dari balik pembatas ruangan. Dewa melangkah maju bersama pengacara dan dua petugas kepolisian berpakaian preman, membuat atmosfer di sekitar meja itu mendadak mencekam dan membeku. "Permainan gila kalian berdua berakhir malam ini," ujar Dewa dengan nada suara berat yang dipenuhi wibawa, mengunci pandangannya pada istrinya dan suamiku yang kini benar-benar tak berkutik di tempat mereka berdiri. Suasana di meja sudut restoran mewah itu seketika menjadi membeku bagaikan es di dalam freezer. Suamiku berdiri mematung dengan bibir yang terkatup rapat dan wajah yang pucat pasi tanpa tersisa sedikit pun warna darah. Sementara itu, wanita selingkuhannya tampak sangat panik, matanya bergerak liar menatap bergantian antara aku, Dewa, dan dua pria bertubuh tegap yang berdiri siap di belakang kami. Keangkuhan yang beberapa menit lalu terpancar jelas dari wajah mereka kini menguap tanpa bekas, berganti dengan ketakutan yang teramat sangat. "Dewa, apa-apaan ini? Kenapa kau membawa polisi ke sini?" tanya wanita itu dengan suara mencicit yang gemetar, mencoba bersikap seolah ia adalah korban yang tak bersalah. Dewa tidak menjawabnya secara langsung. Ia hanya menyunggingkan senyum sinis lalu mengisyaratkan kepada pengacaranya untuk membeberkan dokumen hukum di atas meja. Pengacara Dewa dengan tenang meletakkan sebuah map tebal berisi bukti-bukti transaksi, rekaman komunikasi, serta salinan pemalsuan tanda tangan yang telah kami kumpulkan selama beberapa hari terakhir. "Kami memiliki bukti otentik bahwa Anda berdua telah melakukan persekongkolan jahat, pemalsuan dokumen kepemilikan aset, serta tindak pidana pencucian uang," ujar sang pengacara dengan suara bariton yang mantap dan menggema di sudut restoran yang sepi itu. "Semua bukti ini sudah kami verifikasi dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Tidak ada lagi celah bagi Anda berdua untuk mengelak atau melarikan diri." Suamiku terduduk lemas di kursinya, menyangga kepalanya dengan kedua tangan yang menggigil hebat, menyadari bahwa seluruh usahanya untuk membodohiku telah runtuh secara total. Aku mengambil satu langkah mendekati suamiku, menatapnya dari atas dengan pandangan penuh rasa kasihan campur jijik. 3 tahun aku menjadi istri yang setia, Mas. Aku merawatmu, mendukungmu dari bawah, dan mendoakan kebaikanmu di setiap sujudku, ucapku dengan nada suara yang tenang namun menusuk lurus ke dalam sanubarinya. "Tetapi kau justru memperlakukanku seperti orang bodoh, menjual rumah yang kita bangun bersama demi membiayai wanita lain. Apakah kehormatanmu semurah itu hingga kau tega menghancurkan hidupku?" Suamiku mendongak, matanya berkaca-kaca dipenuhi rasa menyesal yang terlambat. "Sayang, tolong dengarkan aku dulu, ini tidak seperti yang kau bayangkan.
Aku dijebak, dia yang memengaruhiku. Teriaknya panik sembari mencoba meraih jemariku. Namun dengan cepat aku menarik tanganku menjauh, menepis sentuhannya seolah-olah kulitnya beracun. Jangan pernah sentuh aku lagi dengan tangan kotor yang penuh kebohongan itu, Mas. Tekanku tajam dengan tatapan mata yang tak tergoyahkan. Wanita di seberang meja itu terperanjat mendengar tuduhan suamiku dan langsung mendelik marah. Apa kau bilang? Kau yang memohon padaku untuk membantumu lepas dari istri kampungmu ini. Kau yang mau kaya secara instan. Teriak wanita itu histeris, memecah ketenangan restoran dan memicu pertengkaran sengit di antara mereka berdua. Mereka saling menunjuk dan melemparkan kesalahan satu sama lain, memperlihatkan betapa rapuhnya ikatan pengkhianatan yang mereka banggakan selama ini, tatkala dihadapkan pada ancaman jeruji besi. Petugas kepolisian bertindak cepat dengan melangkah maju dan memotong perdebatan hina tersebut. Cukup. Anda berdua ikut kami ke kantor polisi sekarang untuk pemeriksaan lebih lanjut atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan aset, tegas salah satu petugas sembari memegang lengan suamiku dan wanita itu. Boros dan kepalsuan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di balik pakaian mahal mereka akhirnya terkelupas habis, disaksikan oleh para staf restoran yang mulai berbisik-bisik di kejauhan. Saat suamiku digiring melewati diriku, ia sempat menghentikan langkahnya dan menatapku dengan tatapan memohon yang memilukan. Tolong maafkan aku, tolong cabut laporannya, kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Bisiknya penuh rasa frustrasi. Aku hanya menatapnya datar, merapikan lipatan pashmina di dadaku sembari menjawab dengan dingin, rumah kita sudah tidak ada lagi untukmu, Mas. Pengacaraku akan segera mengirimkan gugatan cerai besok pagi. Nikmatilah konsekuensi atas tindakanmu di dalam penjara. Tangis dan ratapan suamiku perlahan memudar seiring langkah para petugas yang membawanya keluar dari restoran menuju mobil tahanan. Suasana di ruangan privat itu mendadak hening kembali, meninggalkan aku dan Dewa yang masih berdiri berhadapan. Aku menarik napas panjang, meresapi kebebasan baru yang mendadak menyeruak di dalam dada, sebuah perasaan lega luar biasa setelah berhari-hari hidup dalam tekanan dan kepalsuan yang mencekat leher. Dewa menatapku dengan raut wajah yang penuh hormat dan kekaguman atas keteguhan hatiku sepanjang proses ini. Kau adalah wanita paling tangguh yang pernah kukenal, bisik Dewa pelan sembari menyodorkan tangannya untuk menjabat tanganku. Aku menyambut uluran tangannya sejenak sebagai tanda perpisahan atas aliansi rahasia kami. Terima kasih, Dewa. Tanpa bantuanmu, aku mungkin sudah kehilangan segalanya. Kini saatnya kita berdua menata kembali hidup kita yang sempat dirusak oleh mereka. Proses hukum berjalan jauh lebih cepat dari yang kubayangkan berkat kelengkapan bukti yang kami serahkan malam itu. Berada di ruang pemeriksaan kantor polisi dengan dikelilingi oleh berkas-berkas hukum tidak membuatku merasa tertekan. Justru di tempat inilah aku merasakan kepastian atas hak-hakku yang hampir saja dirampas. Suamiku dan wanita selingkuhannya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen serta penipuan, membuat upaya mereka untuk memindahkan aset rumah kami terhenti total secara hukum. Selama masa penahanan sementara, suamiku berulang kali memohon untuk dapat bertemu denganku melalui kuasa hukumnya, berharap ada sedikit belas kasihan yang tersisa di dalam hatiku. Namun, aku menolak setiap permintaan tersebut tanpa rasa ragu sedikit pun. Bagiku, pintu komunikasi telah tertutup rapat sejak ia memilih untuk melangkah ke dalam persekongkolan hina itu. Setiap lembar dokumen yang kutandatangani bersama pengacaraku adalah langkah pasti untuk memutus hubungan hukum dan emosional yang pernah mengikat kami. Beberapa hari kemudian, aku melayangkan gugatan cerai resmi ke Pengadilan Agama dengan melampirkan surat penetapan tersangka suamiku dari kepolisian sebagai bukti utama.
Di bawah balutan pashmina yang selalu rapi menutupi kepala dan dadaku, aku melangkah menyusuri lorong pengadilan dengan kepala tegak, memancarkan martabat seorang wanita yang pantang diinjak-injak. Tidak ada raut kesedihan atau penyesalan yang terpancar dari wajahku, hanya tekad bulat untuk menyelesaikan proses ini secepat mungkin. Sidang perceraian berlangsung tanpa hambatan berarti karena ketidakhadiran suamiku yang sedang berada di dalam sel tahanan. Majelis hakim dengan tegas memutuskan perceraian kami secara verstek serta membatalkan segala bentuk pembebanan utang fiktif atas nama rumah kami. Saat ketukan palu hakim bergema di dalam ruang sidang, sebuah hembusan napas lega yang sangat panjang keluar dari dadaku. Status hukumku kini kembali bersih dan rumah hasil jerih payahku sepenuhnya aman dalam penguasaanku. Sementara itu, Dewa juga menyelesaikan urusan hukum internal perusahaan keluarganya, berhasil menyita kembali aset yang sempat dipindahkan oleh istrinya secara ilegal. Kami sempat bertemu sekali lagi di sebuah kafe terbuka di kawasan Jakarta Selatan untuk menyelesaikan urusan administrasi terakhir dari aliansi kami. Dewa menatapku dengan tatapan penuh rasa hormat, menyadari betapa kuatnya mentalitas seorang wanita berhijab yang semula ia sangka akan hancur oleh kebohongan suamiku. Kau berhasil melewati badai terbesar dalam hidupmu dengan sangat bermartabat, ujar Dewa tulus sembari menyerahkan salinan dokumen pembersihan nama baik yang telah disahkan oleh pihak berwenang. Aku tersenyum tipis, menerima berkas tersebut dengan jemari yang stabil dan tenang. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah, Dewa, tetapi tentang mempertahankan kehormatan dan hak yang telah dibeli dengan kejujuran. Jawabku pelan namun syarat akan makna. Kami berdua menyadari bahwa masa depan kami masing-masing kini membentang luas tanpa ada lagi bayang-bayang pengkhianatan dari orang-orang yang pernah kami cintai. Dewa memilih untuk fokus menata kembali bisnis keluarganya yang sempat goyah, sementara aku bersiap untuk memulai babak kehidupan yang baru dengan membuka lembaran bersih. Kami berpisah dengan saling mendoakan kebaikan, mengakhiri sebuah aliansi tak terduga yang telah menyelamatkan masa depan kami berdua. Langkah pertama yang kubuat setelah resmi bercerai adalah mengemas seluruh barang pribadi mantan suamiku ke dalam beberapa kardus besar. Aku memanggil jasa angkutan untuk mengantarkan seluruh pakaian dan barang-barang miliknya ke rumah orang tuanya, menandakan bahwa tidak ada lagi satupun jejak pria itu yang boleh tersisa di dalam rumahku. Setiap sudut ruangan yang dulunya terasa mencekam kini perlahan kembali dipenuhi oleh kedamaian dan kehangatan yang merengkuh jiwaku. Sore harinya, aku duduk di teras depan rumah sembari menikmati secangkir teh hangat dan embusan angin sore yang menyejukkan. Aku menatap pantulan diriku pada kaca jendela. Seorang wanita muda berusia 25 tahun yang berbalut hijab anggun, yang telah teruji oleh penderitaan hebat namun keluar sebagai pemenang yang tangguh. Rasa trauma dan kepedihan akibat diselingkuhi memang tidak hilang dalam sekejap, tetapi aku tahu bahwa diriku kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mentari perlahan tenggelam di ufuk barat, memancarkan warna jingga yang indah di langit Jakarta dan menandai berakhirnya masa-masa kelam di dalam hidupku. Aku memegang erat pashminaku, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum tulus kepada alam semesta yang telah menuntunku menuju kebenaran. Esok hari akan menjadi awal dari perjalanan baruku, sebuah perjalanan di mana aku memegang kendali penuh atas takdir, kebahagiaan, dan kehormatanku sendiri. 6 bulan berlalu sejak ketukan palu hakim di pengadilan agama meresmikan kebebasanku. Kehidupan di dalam rumahku kini terasa jauh lebih tenang dan penuh dengan energi positif. Tidak ada lagi kecurigaan yang menghantui, tidak ada lagi kebohongan yang tersembunyi di balik senyuman manis, dan tidak ada lagi rasa cemas yang merampas tidur nyenyakku di malam hari. Setiap sudut rumah yang dahulu terasa dingin dan mencekam, kini telah kembali dipenuhi oleh kehangatan dan kedamaian yang sejati.
Mantan suamiku dan wanita selingkuhannya kini harus menjalani hukuman penjara atas perbuatan pidana yang mereka lakukan secara sadar. Dari kabar yang kudengar melalui tim hukum, kehidupan mereka di dalam sana dipenuhi rasa penyesalan yang terlambat dan saling menyalahkan satu sama lain atas kehancuran karir serta nama baik mereka. Hukum tabur tuai telah bekerja dengan sangat adil, membuktikan bahwa pengkhianatan dan kelicikan pada akhirnya hanya akan menyeret pelakunya ke dalam kehancuran yang tak bertepi. Di usiaku yang kini menginjak 25 tahun, aku memilih untuk tidak meratapi masa lalu yang kelam, melainkan memfokuskan seluruh energi dan pikiranku untuk mengembangkan potensi diri. Aku memulai usaha busana muslimah mandiri yang mengusung konsep modern dan bersahaja, terinspirasi dari perjalanan hidupku sendiri tentang keteguhan, keberanian, dan kehormatan seorang wanita berhijab. Usaha kecil ini perlahan tumbuh pesat, memberiku kemandirian finansial dan rasa pencapaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Penampilan dan prinsip hidupku tetap kutinggikan dengan teguh. Balutan pashmina dan pakaian rapi yang menutup dada selalu menjadi identitas utamaku sebagai wanita muslimah Indonesia yang berwibawa. Setiap kali aku berdiri di depan cermin, aku tidak lagi melihat sosok istri yang lemah dan mudah dibodohi, melainkan seorang wanita tangguh yang berhasil bangkit dari puing-puing pengkhianatan dan mengukir takdirnya sendiri dengan penuh martabat. Hubunganku dengan dewa telah bertransformasi menjadi bentuk rasa hormat profesional antar sesama penyintas dari sebuah badai besar. Kami beberapa kali terlibat dalam diskusi bisnis karena usaha baruku membutuhkan jaringan pemasok bahan kain dari perusahaan keluarganya yang kini sudah kembali stabil. Kami berdua melangkah maju tanpa pernah menengok kembali ke masa-masa kelam itu, saling mendukung sebagai dua insan yang berhasil keluar dari perangkap manipulasi. Suatu sore di pertengahan bulan, aku menghadiri acara pameran busana di salah satu pusat konvensi megah di Jakarta, memperagakan koleksi pakaian muslimah terbaru hasil rancanganku sendiri. Di atas panggung yang diterangi lampu-lampu megah, aku berdiri anggun di hadapan ratusan pengunjung, menyapa mereka dengan senyuman tulus yang terpancar langsung dari kedalaman hatiku. Tepuk tangan riuh yang membahana di dalam ruangan itu menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan sejati adalah pembalasan dendam terbaik atas sebuah pengkhianatan. Malamnya, usai acara pameran yang berjalan sukses besar, aku duduk di sebuah kafe rooftop yang mengarah langsung ke pemandangan cakrawala kota Jakarta. Dari ketinggian ini, gemerlap lampu-lampu kota yang indah memantul di mataku, mengingatkanku pada malam pertama saat aku menerima pesan beracun dari nomor tak dikenal itu. Pesan yang dahulu kuanggap sebagai awal dari akhir hidupku, ternyata adalah titik balik terbesar yang menyelamatkanku dari kehancuran yang lebih dalam. Aku merogoh ponsel dari dalam tas genggamku, menatap layar yang kini hanya berisi pesan-pesan penuh semangat dari para pelanggan, kawan-kawan bisnis, dan keluarga yang mencintaiku. Rasa takut, cemas, dan ketidakpastian yang dulu mencekik leherku telah sepenuhnya lenyap, digantikan oleh rasa syukur yang membuncah atas perlindungan dan petunjuk yang selalu diberikan Tuhan di setiap langkah sulitku. Angin malam yang bertiup lembut mengibarkan pashminaku pelan, membawa aroma kesegaran setelah hujan deras yang baru saja reda di ibu kota. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati hembusan udara malam yang terasa begitu bersih dan membebaskan. Kebenaran memang terkadang terasa sangat pahit dan menyakitkan saat pertama kali terungkap, tetapi keberanian untuk menghadapinya adalah kunci utama untuk membuka pintu kebahagiaan yang sejati. Aku menyunggingkan senyum manis yang penuh dengan keyakinan, menatap lurus ke arah masa depan yang kini membentang luas tanpa batas di hadapanku. Aku adalah Rania, wanita yang pernah terluka oleh pengkhianatan paling kejam, namun berhasil berdiri tegap, merebut kembali haknya, dan keluar sebagai pemenang dalam permainannya sendiri.
Ceritaku bukan lagi tentang penderitaan, melainkan tentang kemenangan sebuah kejujuran dan keberanian wanita yang tak pernah menyerah pada takdir.